Bu Dewi, masih aja di sini ya, duduk-duduk, gendong bayi terus nih. Kapan rencananya mau mulai olahraga, biar badan balik kayak dulu? Iya Bu Sukma, masih sibuk urus bayi, belum ada waktu buat olahraga. Aduh Bu Dewi, kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi? Nanti makin susah loh kalau badan udah kebulu lebar terus. Bu Sukma udah kasihan Bu Dewi, baru aja lahiran, ngurus bayi itu capek, nggak gampang. Wah Bu Dewi, selamat ya, anaknya lucu banget, gemesin. Iya, terima kasih Bu Ani. Memang sekecil ini suka bangun malam, jadi tidur saya kurang. Tapi ya seneng juga rasanya meskipun capek. Tapi kamu kelihatan bahagia banget, kamu hebat, bisa ngurus bayi sendiri, gak gampang loh. Iya, walaupun saya masih adaptasi, apalagi badan saya juga belum balik kayak dulu. Masih lelah banget rasanya. Ya ampun Bu Dewi, abis lahiran kok kamu masih kayak balon, belum kempes juga ya? Kapan mau balik kayak dulu? Masih butuh waktu Bu Sukma, baru juga beberapa bulan. Kan nggak semua orang bisa cepat balik setelah melahirkan. Iya sih, tapi kalau saya mah nggak mau lama-lama. Kamu tuh harus mulai olahraga biar cepet langsing lagi. Kasihan suami kamu kalau lihat kamu terus kayak begini. Bu Sukma, proses pemulihan setiap melahirkan itu beda-beda setiap orang. Bu Dewi pasti bisa balik ke bentuk tubuhnya, tapi butuh waktu. Yang penting sekarang dia sehat dan bayinya juga sehat. Ya tapi kalau terus-terusan kayak gini kan nggak bagus juga. Lihat dong, badannya tambah lebar. Saya masih berusaha. Sekarang yang penting saya fokus ngurus anak dulu. Bu Dewi, gak usah dengerin kata-kata orang. Kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai ibu. Soal tubuh nanti juga bisa diatur pelan-pelan. Ya semoga aja Bu Dewi, biar kamu nggak kelihatan begini terus. Jangan malas olahraga deh. Terima kasih Bu Ani. Saya tahu ini semua butuh proses. Bu Sukma, silakan duduk dulu. Lagi sibuk belanja juga ya? Iya, lagi beli sayuran buat masak nanti. Ngomong-ngomong, tadi saya ketemu Bu Dewi. Kamu tahu kan, dia habis melahirkan. Oh, Bu Dewi ya? Iya, saya dengar dia baru punya bayi. Alhamdulillah sehat ya? Iya sih, tapi kamu lihat gak badannya sekarang? Masih aja kayak drum. Padahal udah beberapa bulan lahiran, tapi gak ada perubahan. Saya heran deh, kok bisa kayak gitu? Apa dia gak usaha sama sekali buat balik langsing? Kasian sih Bu Sukma, setelah melahirkan memang tubuh perempuan berubah. Itu proses alami, gak bisa disamakan satu sama lain. Iya, tapi tetap aja Bu Yati, setiap orang kan bisa berusaha. Kalau saya mah nggak betah kalau habis lahiran terus kelihatan kayak balon gitu. Masa iya nggak malu sama suami? Mungkin Bu Dewi lagi fokus sama bayinya dulu. Namanya juga ibu baru, pasti repot banget. Badan bisa nyusul, yang penting bayinya sehat dulu. Bu Fitri, ngomong begitu sih gampang. Tapi lihat dong realitanya. Bukannya saya jahat ya, tapi masa dia nggak bisa olahraga sedikit atau jaga makan? Lihat tuh perutnya, masih aja buncit kayak gitu. Kadang kita nggak tahu apa yang orang lain alami. Mungkin Bu Dewi lagi kesusahan atau capek banget. Kita sebaiknya nggak usah terlalu keras menilai. Bu Yati, realistis aja deh. Setiap orang kan punya pilihan. Kalau saya pasti nggak bakal betah kalau bentuk badan kayak dia. Kasian suaminya dong. Kamu pasti setuju kan Bu Fitri? Setiap orang memang beda Bu Sukma. Saya sih berharap Bu Dewi baik-baik aja dan cepat pulih. Lagian yang penting itu kebahagiaan keluarga, bukan sekedar bentuk badan. Ya sudah, semoga aja Bu Dewi cepat sadar dan mulai jaga diri. Soalnya kalau terus kayak gitu, saya yakin gak ada yang bakal tahan lihat dia. Bu, kamu gak apa-apa? Aku dengar Bu Sukma ngomongin kamu lagi. Aku capek Mas, tiap kali ketemu Bu Sukma selalu ada aja yang dia bilang soal tubuh aku. Kayak aku belum cukup berusaha, padahal aku udah ngelakuin yang aku bisa. Bu, kamu gak perlu dengerin omongan mereka. Kamu udah luar biasa. Lihat bayi kita, dia sehat, kamu juga sehat. Itu yang penting. Tapi Mas, setiap kali aku dengar omongan Bu Sukma, aku jadi merasa gagal, seperti aku nggak cukup baik. Padahal aku udah coba, tapi tubuhku masih belum bisa balik seperti dulu. Bu, kamu gak gagal Bu. Kamu ibu yang hebat. Tubuhmu udah ngelakuin banyak hal. Melahirkan bayi yang sehat itu gak mudah. Jangan dengerin mereka yang gak tahu apa-apa. Aku bangga sama kamu, sama apapun bentuk tubuhmu. Aku cuma ingin merasa seperti diriku sendiri lagi Mas. Bukan cuma sebagai ibu, tapi sebagai aku. Kamu akan sampai ke sana Bu, tapi jangan terburu-buru. Nikmati perjalanan ini, kita bersama-sama. Yang penting, jangan biarkan Bu Sukma atau siapapun menghancurkan rasa percaya dirimu.
Bu Dewi, masih aja di sini ya, duduk-duduk, gendong bayi terus nih. Kapan rencananya mau mulai olahraga, biar badan balik kayak dulu? Iya Bu Sukma, masih sibuk ngurus bayi, belum ada waktu buat olahraga. Aduh, Bu Dewi, kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi? Nanti makin susah loh kalau badan udah kebulu lebar terus. Bu Sukma, udah kasihan Bu Dewi, baru aja lahiran, ngurus bayi itu capek, nggak gampang. Lah, saya cuma ngingetin kok Bu Omat. Masa salah sih kalau kita ngasih masukan buat teman? Kan saya mau yang terbaik buat dia. Saya juga mau Bu Dewi cepet balik langsing kayak dulu, biar lebih pede gitu. Saya coba, nanti kalau sudah siap Bu Sukma. Sekarang saya fokus sama bayi dulu. Bu Dewi, kamu jangan dengar kata-kata orang. Yang penting sekarang kamu sehat, bayi kamu sehat. Semua orang punya waktu yang berbeda buat sembuh dan pulih. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, saya cuma sayang aja sama kamu Bu Dewi. Jangan sampai nanti kamu nyesel sendiri. Orang tuh gampang ngejas kalau udah lihat perubahan fisik. Terima kasih Bu Sukma, tapi saya rasa saya lebih tahu kondisi saya sekarang. Saya nggak buru-buru kok, yang penting sekarang bayi saya sehat dan nyaman. Bener tuh Bu Dewi, kita yang ngerasain sendiri gimana prosesnya. Ngurusin bayi itu butuh tenaga dan perhatian lebih. Biar lambat asal pasti, iya kan? Iya, tapi nggak salah kan kalau kita juga peduli sama penampilan. Kalau nggak diurus dari sekarang, nanti makin susah loh ngembaliin bentuk tubuh. Saya ngomong kayak gini demi kebaikan Bu Dewi juga. Saya ngerti Bu Sukma, tapi prioritas saya sekarang bukan itu. Biar waktu yang menjawab nanti. Lagian saya udah cukup bahagia dengan apa yang saya punya sekarang. Wah, Bu Dewi, akhirnya datang juga. Tapi kok makin gede aja nih? Badan kamu udah kayak gendong 2 bayi, bukan 1. Iya Bu Sukma, masih sibuk urus bayi, jadi belum sempat olahraga. Aduh, Bu Dewi, jangan kebanyakan alasan deh. Kalau emang mau usaha, pasti bisa kok. Ini udah berbulan-bulan loh. Masa nggak ada perubahan sama sekali? Nanti kamu makin gak percaya diri loh kalau kayak gini terus. Saya cuma fokus sama bayi dulu Bu, kesehatan dia yang paling penting sekarang. Ya ampun Bu Dewi, kalau kayak gitu terus kamu bisa makin membesar loh. Jangan sampai nanti orang salah kira kamu lagi hamil lagi. Udah Bu Sukma, kita kan di sini buat arisan, bukan buat ngeributin badan orang. Lagian Bu Dewi baru aja melahirkan, wajar aja kalau masih butuh waktu buat balik. Iya sih, tapi kan gak ada salahnya diingatkan. Saya cuma peduli kok. Sayang aja kalau Bu Dewi gak segera balik bentuk tubuhnya. Sudah, yuk kita mulai acara arisannya. Jangan panjang-panjang lagi. Ayo semua kumpul di meja. Ya udah, tapi ingat ya Bu Dewi, kesehatan itu penting, bukan cuma buat bayi, tapi juga buat diri kamu sendiri. Jangan sampai nanti tambah gak bisa bergerak. Terima kasih sarannya Bu Sukma. Saya tahu kok, saya akan usahakan pelan-pelan. Yang penting sekarang bayi saya sehat. Ayo kita mulai arisannya aja. Udah banyak yang nungguin nih. Siapa tahu hari ini saya yang menang. Hehehe. Tuh kan lihat deh sendiri Bu Dewi, makin gak peduli sama diri sendiri. Padahal dulu dia sering jaga penampilan, sekarang malah begini. Udah Bu Sukma, gak baik ngomongin orang terus. Kita semua di sini sama-sama ibu-ibu yang punya kesibukan masing-masing. Jangan terus nyindir gitu, nanti malah bikin susah. Wah, aku makin cantik aja, gak seperti Bu Dewi yang makin gendut dan lusuh. Harusnya dia belajar dari aku, biar bisa jaga penampilan. Apa-apaan ini? Kenapa rambutku jadi kusut begini? Apa-apaan ini? Kenapa rambutku tiba-tiba jadi keriting kayak gini? Ini gak mungkin, aku kan baru kerimbat minggu lalu. Ini gak mungkin terjadi. Aku harus tetap cantik. Kenapa jadi kayak gini? Kenapa ini terjadi padaku? Aku cuma ngingetin Bu Dewi. Kenapa aku yang kena azab? Sudahlah, lebih baik aku segera pergi ke salon untuk memperbaiki rambutku. Bu Sukma, ayo kita coba catok ya. Rambut ibu bakal kembali lurus dan cantik seperti biasa. Akhirnya rambut saya kembali normal. Lihat kan, ini baru saya. Rambut lurus yang indah. Tunggu sebentar, ada yang aneh. Rambut ibu mulai keriting lagi. Apa? Gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi. Ini gak mungkin. Saya baru aja selesai dicatok. Kenapa balik lagi? Maaf Bu Sukma, saya udah coba yang terbaik. Saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi, tapi sepertinya rambut ibu nggak bisa diluruskan lagi. Mungkin ada faktor lain, entah kesehatan rambut atau mungkin ada sesuatu yang lain. Ini gak mungkin. Saya nggak bisa hidup dengan rambut kayak gini. Saya harus punya rambut lurus. Itu bagian dari saya. Ini ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ini gak bisa dibiarkan begini.
Saya benar-benar minta maaf Bu Sukma. Saya akan coba cari cara lain. Tapi untuk sekarang mungkin Ibu harus terima dulu kenyataannya. Ini bukan soal teknik catok atau perawatan. Mungkin memang ada hal lain yang lebih dari sekedar masalah rambut. Ini karma buat saya. Ya ampun, apa-apaan ini? Kenapa kulitku jadi hitam begini? Ini gak mungkin. Oh Tuhan, kenapa mataku jadi begini? Kayak mata panda, tapi kebalik. Apa-apaan ini? Kenapa jadi kayak gini? Ini gak mungkin. Kenapa gak bisa ketutup? Semua makeup ini harusnya bisa menutup apapun. Kenapa lingkaran putih ini gak bisa hilang? Aku gak bisa keluar kayak gini. Semua orang bakal ngeliat. Apa yang akan mereka pikirkan? Mereka bakal ngomongin aku. Oh Tuhan, ini gak adil. Ini pasti karma. Ini pasti karena aku yang sering ngomongin orang lain. Kenapa ini harus terjadi pada aku? Aku gak pernah berpikir semua kata-kataku bisa berbalik ke aku kayak gini. Aku gak tahu gimana caranya minta maaf. Aku udah terlalu banyak ngomongin orang, nyakitin hati mereka. Mungkin ini hukuman yang pantas buatku. Tapi gimana aku bisa keluar? Gimana aku bisa ketemu orang-orang? Mereka pasti bakal ngomongin aku balik. Mereka bakal ngetawain aku. Apa aku harus sembunyi aja selamanya? Apa aku minta bantuan ibu-ibu aja ya? Enggak, mereka nggak akan peduli. Mereka pasti senang lihat aku kena karma kayak gini. Mungkin mereka malah lebih suka kalau aku nggak pernah muncul lagi. Tapi aku nggak bisa terus kayak gini. Aku harus berubah. Kalau enggak, semua ini nggak akan pernah berhenti. Tapi gimana caranya? Gimana caranya aku minta maaf ke semua orang yang udah aku sakiti? Aku harus berani. Aku harus mulai minta maaf. Mungkin dengan itu Tuhan bisa maafin aku juga. Bu Sukma, astaga, ada apa dengan penampilan ibu sekarang? Rambutnya kok jadi keriting kayak gitu dan matanya kayak ada lingkaran putih. Saya nggak tahu Bu Fitri, rambut saya tiba-tiba keriting begini. Padahal saya selalu ngerawat rambut saya dengan baik. Terus mata ini saya nggak bisa nutupin meski udah pakai make up. Mungkin ini tegurannya Bu Sukma. Kadang hidup memang mengirimkan peringatan kalau kita sudah terlalu banyak bicara buruk tentang orang lain. Hati-hati kalau ngomongin orang. Teguran? Mana mungkin Bu Omat, ini pasti cuma kebetulan aja. Gak ada hubungannya sama apa yang saya omongin. Semua orang juga suka ngobrol kan? Masa rambut sama mata saya jadi kayak gini cuma gara-gara omongan? Bu Sukma, mungkin ada baiknya kita introspeksi sedikit. Kadang kita nggak sadar, tapi kata-kata kita bisa menyakiti orang lain. Dan hidup kadang punya cara aneh buat ngingetin kita. Enggak, ini pasti cuma sementara. Rambut saya bakal balik normal. Bu Sukma, saya juga pernah dengar cerita-cerita aneh. Kalau kita sering ngomongin orang, kadang kita kena karma instan. Mungkin gak secara langsung, tapi hal-hal buruk bisa datang begitu aja tanpa kita sadari. Tapi saya gak bermaksud jahat. Saya cuma ngobrol biasa sama kalian. Kita semua juga sering kayak gitu kan? Kenapa cuma saya yang kena begini? Bu Sukma, mungkin karena omongan kita tentang fisik orang lain, Tuhan gak suka kalau kita menilai fisik seseorang atau ngegosipin kekurangan mereka. Mungkin ini waktunya buat kita semua mikir ulang tentang apa yang kita obrolin. Saya nggak pernah maksud jahat. Saya pikir ini cuma obrolan biasa, nggak ada yang tersinggung. Tapi sekarang lihat saya jadi kayak gini. Apa kalian pikir ini benar-benar karma? Saya nggak tahu pasti Bu Sukma, tapi kadang cara hidup menegur kita memang nggak selalu kita pahami. Yang jelas kita harus lebih hati-hati sama apa yang kita omongin, karena bisa jadi dampaknya besar, bahkan tanpa kita sadari. Saya nggak mau kayak gini terus. Saya harus gimana biar semua ini hilang? Mungkin langkah pertama yang bisa ibu lakukan adalah minta maaf pada orang-orang yang pernah ibu bicarakan. Siapa tahu dengan meminta maaf dan merenungi perbuatan, Tuhan bisa meringankan beban ini. Dan jangan lupa Bu Sukma, kita harus lebih menghargai satu sama lain. Jangan sampai ucapan kita melukai orang lain, meski niat kita cuma bercanda. Saya akan coba minta maaf ke semua orang. Saya nggak mau terus-terusan hidup dengan penampilan begini. Ini benar-benar jadi pengingat buat saya. Semoga semuanya bisa segera membaik Bu Sukma. Kita semua belajar dari sini. Bu Dewi, saya mau minta maaf. Apa? Kamu beneran mau minta maaf? Iya Bu Dewi, saya sadar sekarang. Saya udah salah banget ngomongin kamu terus. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Saya selalu nyindir soal tubuh kamu. Padahal, saya gak pernah mikirin perasaan kamu. Sekarang lihat saya. Ini mungkin karma buat saya.
Saya nggak nyangka kamu bakal minta maaf Bu Sukma. Tapi apa yang terjadi sama kamu? Saya nggak tahu Bu Dewi, rambut saya tiba-tiba keriting dan mata saya jadi kayak gini. Saya coba pergi ke salon, tapi nggak ada yang bisa ngembaliin semuanya. Ini kayaknya hukuman buat semua yang saya lakukan, karma atas semua omongan saya tentang kamu. Ya udah Bu Sukma, saya maafin kamu. Semua orang bisa salah. Yang penting kamu udah sadar dan mau minta maaf. Lihat deh Bu Sukma, kasihan ya, rambutnya sekarang keriting, terus matanya kayak ada lingkaran putihnya gitu, gak bisa balik lagi kayak dulu katanya. Iya, kasihan memang, tapi mungkin ini pelajaran buat dia Bu Koko. Dia selalu sibuk ngomongin fisik orang lain, terutama Bu Dewi. Sekarang lihat aja, malah dia sendiri yang kena. Benar ya, kadang orang lupa kalau apa yang kita lakukan ke orang lain bisa berbalik ke kita sendiri. Bu Dewi gak pernah balas Bu Sukma dengan kata-kata jahat, tapi lihat sekarang, Bu Sukma yang kena akibatnya. Karma itu nyata Bu Koko. Saya ingat banget tiap kali ketemu, dia selalu aja nyindir Bu Dewi soal tubuhnya. Padahal Bu Dewi baru aja lahiran. Wajarlah kalau tubuhnya belum balik seperti dulu. Tapi Bu Sukma terus aja ngomongin seolah dia sendiri gak bakal pernah berubah. Iya, mungkin ini cara Tuhan mengingatkan dia. Tapi saya harap dia belajar dari semua ini. Setidaknya dia udah minta maaf ke Bu Dewi kan? Iya, kabarnya sih gitu. Saya dengar dia udah minta maaf. Tapi siapa tahu gimana perasaan Bu Dewi sebenarnya. Tentu aja sakit hati nggak bisa hilang begitu aja. Iya, walaupun dimaafin, tapi tetap ada bekasnya. Makanya kita harus hati-hati kalau bicara. Gak ada yang tahu kapan kata-kata kita bisa berbalik menyakiti diri kita sendiri. Ini pasti teguran buat semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan. Dulu aku gak pernah pikir panjang, ngomong apa aja yang terlintas di kepala, tanpa peduli perasaan orang lain. Tapi sekarang, lihat aku jadi korban dari ucapan-ucapanku sendiri. Mungkin ini hukuman yang pantas buatku. Bu Dewi pasti sangat tersakiti karena omonganku. Berkali-kali aku bilang dia malas, gak mau usaha, padahal dia sedang berjuang menjaga bayinya. Dan apa yang aku lakukan hanya mempermalukan dia di depan orang-orang. Aku udah salah. Selama ini aku cuma mikirin soal penampilan, tapi aku lupa kalau hati dan sikap jauh lebih penting. Aku selalu menilai orang lain dari luar, padahal aku sendiri sekarang gak lagi sempurna. Mulai sekarang aku harus lebih hati-hati. Gak boleh lagi ngomongin orang sembarangan. Aku tahu rasanya sekarang dihina, dihujat, dan gak dihargai. Ini pelajaran berat, tapi mungkin ini satu-satunya cara supaya aku sadar. Aku gak bisa balik lagi seperti dulu, tapi mungkin dengan ini aku bisa belajar menjadi orang yang lebih baik lagi.